Banat TV. Dan hadirkan hati kita, hatinya kalian ini Allah Matul Mutakallim Subhanahu. Ini kalian sedang berbicara dengan Allah. Yang kalian ajak bicara Allah. Ya, orang baca Al-Quran, Al-Quran itu apa? Kalamullah. Makanya dikatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kita nggak berbicara kitabnya, tapi kita berbicara isinya. Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Ya Al-Quran itu kalamullah. Kita sedang berbicara, sedang membaca kalamnya Allah, sedang berbicara dengan Allah. Maka kalau baca Al-Quran, jangan baru baca Al-Quran udah mikir sinetron berapa lama. Baru baca Al-Quran, ya Allah ini kalau lama lagi nih nanti gamenya ini ketinggalan. Ini. Apalagi kalau baca Al-Quran nggak bisa main badminton. Allah. Ya. Wa annaka baina yadayhi tajra 'alaihi kitabahu alladhi amaraka bihi wa nahaka wa wasa'. Dan engkau sedang membaca apa yang ada di tanganmu itu, engkau sedang baca kitabahu, tulisannya Allah, alladzi amaraka fihi, yang di dalam kitabnya Allah itu ada perintah untuk engkau, wa nahaka, ada larangan untuk engkau, wa wa'adaka, dan juga ada peringatan untuk engkau, wa wasak, ada juga wasiat-wasiat daripada Allah untuk engkau. Wa kun 'inda qiraati ayat tauhid wa tamjid mumtasilan mumtali'an bil ijlal wa ta'dhim. Kalau baca ayat-ayat tentang tauhid, qul huwallahu ahad. Bukan hanya baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bayangkan ahad, Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kita bayangkan Allah yang Maha Esa, apakah kita mau berpikir bersandar kepada selain Allah? Kalau sudah kita membayangkan Allah yang Maha Esa, apakah kita ingin menjadikan ibadah kita untuk dapat pujiannya orang, tapi tidak memikirkan pujiannya Allah? Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dan ada salah seorang sahabat, siapa itu, Mu'adz bin Jabal atau siapa, dia jadi imam dalam satu masjid. Imam dalam satu masjid itu muridnya atau makmumnya itu protes sama Nabi, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu imamnya kami itu dia kalau baca Al-Quran bacanya kulhu terus, kulullah terus. Ya. Beda, kita juga perlu bawahan, cuma kan nggak hafal yang lain. Kalau dia sahabat dia hafal yang lain, tapi dia suka perlu bawahan. Dia baca kulullah terus. Kayak mana dia Rasulullah? Protes. Sudah. Padahal kan enak ya kalau dapat imam baca surah-surah pendek. Dan kita senang juga ya, nggak lama-lama sholatnya. Tapi sahabat protes. Kenapa? Pendek kali sholatnya Rasulullah. Kulullah terus. Cuma 4 ayat. Kalau kita yang panjang, besok-besok yang pendek-pendek aja lah imamnya, panjangan. Dan akhirnya dipanggil sama Nabi. Apa betul? Kamu kalau jadi imam baca kulullah terus? Ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya suka ya Rasulullah. Di dalamnya ada ayat tauhid, ada tamjid. Apa kata Nabi? Hubbuka iya tudkhulukal jannah. Cintamu dengan ayat atau surah Al-Ikhlas tersebut akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini karena memang cinta, bukan karena nggak hafal yang lain. Kalau kita subuh qulullahu ahad, duhur qulullahu ahad, asar qulullahu ahad, maghrib qulullahu ahad, isya qulullahu ahad. Kenapa? Saya cinta qulullahu ahad. Memang gak hafal ini, bukannya cinta gak hafal, ngaku aja, pade-padean. Alhamdulillah.
Hadi fi hayat tauhid. Bayangkan. Bukan artinya Allah Maha Esa, terus enggak. Apa yang terjadi kalau Allah Maha Esa? Apakah kita jadikan ibadah kita itu kepada selain Allah? Bukankah Allah Maha Esa? Apakah kita gantungkan harapan kita kepada selain Allah? Bukankah Allah Maha Esa? Itu maknanya tadabbur, tafakkur. Bukan hanya mengatakan Allah Maha Esa, terus sholat, mau dilihat mau orang dua, itu kan Allah Maha Esa. Ya. Wa inda qiraati ayatil wa'd wal wa'id mutalian birrahmah wal rahmah. Kalau dalam baca ayat-ayat tentang janji-janji Allah, peringatan-peringatan Allah, ada rasa takut, ada rasa raghab, keinginan untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, warahab, dan ada rasa takut atas apa peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qiraati ayatil awamir wan zawajir syakiran mu'tarifan bitamsyir aw mustaghfiran aziman 'ala tasmir. Itu juga kalau baca ayat-ayat tentang perintah-perintah, ya, peringatan larangan-larangan Allah, syakiran mu'tarifan, ya, dalam keadaan bersyukur, mu'tarif, begitu dia dalam keadaan mengaku bitamsyir bahwasanya kita banyak kurang atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah yang kita kerjakan. Aw mustaghfiran, juga banyak-banyak beristighfar. Ya, kenapa? Banyak larangan Allah yang kita buat. Aziman 'ala tasbih. Kita tuh kalau taraweh sama Habib Umar. Habib Umar tuh kalau taraweh di dalam musofa setiap malam tuh baca 2 juz. Setiap malam baca 2 juz. Itu kalau beliau lagi jadi imam, beliau baca surah, itu kayak kita terbawa. Habib lagi baca surah tentang peristiwa perang Badar misalnya. Itu kayak kita lagi perang Badar. Kayak kita ini ikut perang Badar. Tapi kalau lagi ayat-ayat yang sedih, dibuat kita nangis sama Allah. Yang mendengarkan saja sudah jadi tadabbur. Kenapa? Yang baca paham, yang baca mentadabbur, yang baca pakai makna di dalam, walaupun dia nggak tafsirkan. Lalu sholat gimana mentafsirkan Al-Quran? Nggak boleh. Tapi cara beliau membaca itu, kadang-kadang ayat doa beliau ulang-ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Kayak itu kebaikan Allah udah kasih di situ. Beliau lagi doa kayak kebaikan udah Allah kasih. Hasanahnya udah dapat. Dengan hanya sekedar membaca. Kenapa? Paham. Dan ma'at tadabbur. Ya. Tapi Habib Umar itu bacanya di dalam mushaf, khusus sama santri. Jangan pula kalian nanti jadi imam di luar, kalian baca kayak gitu, diulang-ulang 7 kali, 10 kali. Tengok-tengok juga makmum di belakang. Ya, dilempar itu orang itu. Ya, kalau jadi imam di tempat umum, jadilah imam yang tengah-tengah, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Perhatikan siapa makmum kalian. Kalau makmumnya anak muda, apalagi santri-santri, panjangin, tak apa-apa, biar kebiasa kiam. Tapi kalau makmumnya orang tua yang dipanjangin, ya kasihan. Pulang besok ada lagi mau jalan ke masjid, obat lah ke masjid. Imamnya panjangin. Wa'alam anil Quran huwal bahrul muhit, wa minhu tastakhrij jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah bahar, lautan yang tak bertepi. Wa minhu tastakhrij jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Di dalam Al-Quran itu akan dapat keluar daripada jawahir, permata-permata, al-ulum, daripada ilmu-ilmu, wan nafais, daripada berlian-berlian, al-fuhum, pemahaman-pemahaman. Makanya dulu para salaf itu, apapun masalahnya mereka tengok Al-Quran. Apa masalah baca Al-Quran? Dapat semuanya. Tapi kenapa kita nggak dapat? Karena memang kita nggak ngerti.
nggak ngerti cara bagaimana menggunakan Al-Quran. Kita nggak paham tafsirnya, kita nggak paham maknanya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat. Apa itu kuwirat qadarat? Wa idza sama'u kusirat. Apa itu lagi? Nggak pernah di kamus pun nggak dapat. Nggak paham. Wah, dipikir orang Arab itu nggak paham gitu. Jadi Al-Quran ini nggak membedakan Arab atau Ajami. Yang membedakan orang paham ilmunya atau enggak. Saya tanya sama orang-orang Arab di sana, itu orang kenal nggak? Tahu nggak? Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bihar fujirat. Itu orang tahu nggak itu? Nggak tahu bukan apa itu. Pacaran diskusi jadwal nggak paham. Memang nggak belajar. Jadi jangan dipikir seakan-akan orang Arab tuh enak dia bisa baca Al-Quran. Oh enggak. Emang ada nggak orang Indonesia yang nggak bisa baca bahasa Indonesia? Ada. Orang Indonesia, ente tahu anak kasih tahu nih, anak tanya, tahu nggak maknanya majas ironi, majas hiperbola, apalagi itu nama-nama majas? Nggak tahu kan? Itu kan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak belajar di situ. Begitu juga Al-Quran, walaupun pakai bahasa Arab, kalau nggak belajar ilmunya, nggak akan paham. Belajar ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, ada ilmu-ilmu pendukungnya, tafsirnya, ya, ilmu-ilmu tajwidnya, dan yang lain-lain yang mendukung untuk kita dapat memahami Al-Quran. Tamam. Wa man fatalahu tariqul faham fihi minal mu'minin dama fatahu wa tamma nuruhu wa tasahilmuhu wa sara la yamillu min qira'atihi laylan wa la nahara. Orang yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk memahami Al-Quran tersebut daripada orang-orang mukmin, dama fatahu, maka akan terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Wa tamma nuruhu, dan akan disempurnakan oleh Allah cahaya Al-Quran tersebut. Ya, Al-Quran itu nur. Wattasa'a ilmuhu, dan akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmunya. Wa shara la yamillu min qira'atihi lailan wa la nahara, dan akan orang tersebut tidak akan berpaling daripada membaca Al-Quran baik siang atau malam hari. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tahu kenapa? Mukjizat Rasulullah keluar air dari tangan beliau, itu mukjizat. Tapi siapa yang menikmati air tersebut? Apakah kita masih menikmati? Tidak. Sahabat yang menikmati. Mukjizat ketika Nabi belah bulan dilihat oleh orang Quraisy. Siapa yang menikmati mukjizat tersebut? Orang Quraisy yang melihat Nabi belah bulan. Mukjizat-mukjizat Nabi yang lain itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang melihat mukjizat tersebut. Tapi kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Yang sekarang nilainya sangat rendah, dibaca pun tidak, hanya sekedar pajangan, berabu, laba-laba, tapi disebut mukjizat terbesar. Kenapa? Yang menikmati bukan hanya orang yang hidup di zaman Nabi, tapi sampai yaumil qiyamah akan orang menikmati tentang Al-Quran tersebut. Luasnya Al-Quran. Yang dulu orang nggak paham, orang dulu mungkin dia nggak masuk akal, sama sekali nggak akan terima. Makanya orang Quraisy nggak terima ayat di surah Mi'raj. Kenapa? Mana mungkin Nabi pergi ke Palestina, dari Makkah ke Madinah, Madinah Palestina, dari Palestina naik ke atas langit, turun lagi cuma berapa jam? Mana yang terima? Tapi coba kita bandingkan dengan ilmu kita sekarang. Walaupun memang belum ada teknologi yang mungkin, tapi udah ada jet pribadi. Yang dulu memang sama sekali nggak tergambarkan oleh mereka. Mereka mungkin pikir dari Makkah mau ke Palestina itu harus berbulan-bulan. Sekarang kalau ada jet pribadi coba, sejam sampai, kan sudah mulai mengerucut. Nah itu juga Al-Quran itu hanya cocok di masa-masa tertentu.
nanti akan berkembang itu masa, akan semakin maju itu masa, maka Al-Quran akan mengembangkan dirinya sendiri. Jadi nggak akan bisa dikatakan Al-Quran itu hanya untuk zaman dulu, zaman sekarang nggak dipakai, salah. Siapa dulu yang percaya? Laba-laba ketika Nabi masuk ke gua Thur, nutupin, dipilih oleh Allah laba-laba. Sekarang diperiksa, kenapa laba-laba? Karena memang membutuhkan proses yang lama, ini dan itu segala macam. Kedokteran membuktikan, ilmiah membuktikan. Al-Quran, ucapannya tidak berubah dari dulu sampai sekarang, semuanya sama. Tapi hanya orang-orang yang paham, ya, hanya orang-orang yang mengerti dan tahu bagaimana cara mengambil ilmu dalam Al-Quran. Li'annahu qad wujida fihi maqsudahu wa dhafara minhu bi matlubihi wa hadhihi sifatul murid as-salih. Kenapa orang-orang kalau sudah nikmat dia baca Al-Quran dia akan berpaling lagi? Karena dia sudah dapat apa maknanya Al-Quran. Tujuannya Al-Quran itu dia sudah dapat. Ya. Dan itu adalah sifat-sifatnya murid salih. Sifat-sifat murid yang benar-benar. Qala Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, Abu Madian ini adalah syekhnya Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, berasal daripada Maroko, Maghrib. Beliau berkata, la yakunul murid muridan hatta yajidu fil Qur'ani kullama yurid. Orang itu nggak akan pantas dianggap sebagai murid kecuali dia sudah berhasil mendapatkan apapun yang dia mau di dalam Al-Quran. Kalau dia sudah berhasil mendapatkan apapun yang dia mau dalam Al-Quran, itu baru namanya murid. Nah, sekarang ada yang berani tunjuk tangan, siapa yang pantas jadi murid? Tidak ada. Ya, kita dapat apapun tidak ada. Yang udah jelas-jelas bisa didapat pun tidak dapat. Memang tidak paham. Wa 'alaika bil muhafadzah 'ala qira'ati suwar wal ayat allati warada al-hath 'alaiha fi sunnati min fi ba'd al-ugat. Juga kata Imam Al-Haddad, dijaga ya membaca ayat-ayat atau surah-surah yang memang ada di dalam sunnah Nabi untuk dibaca di waktu-waktu tertentu. Misal tadi ada lasar baca Al-Waqi'ah. Abdullah bin Mas'ud ketika meninggal itu ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu beliau menjadi khalifah. Ya Abdullah, ini mau apa? Mata stahi. Lihat Abdullah bin Mas'ud ketika itu nangis. Mata stahi. Engkau sedang kenapa engkau nangis? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku memikirkan dosaku. Wa mata stahi. Apa yang kau mau? Ampunan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, bukan haknya aku untuk kasih ampunan. Yang lain, alakal hajat? Tidak ada, aku hajat sama engkau. Ya hajat untuk engkau tinggalkan untuk anakmu dan istrimu. Engkau butuh duit, engkau butuh harta warisan untuk anak istrimu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, aku tidak pernah lagi takut akan kemiskinan menimpa anak dan istriku semenjak aku mendengar bahwasanya siapa yang setiap hari membaca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kemiskinan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca Al-Waqi'ah. Ya, tadi ada asar, ba'da al-fajar baca Yasin, sebelum tidur baca Al-Muluk, baca surah Al-Dukhan, malam Jumat baca Al-Kahfi. Kita ini banyak keblinger, banyak salahnya. Di kampung-kampung kita setiap malam Jumat baca ya. Ya bukan artinya salah mutlak, tapi sebenarnya diperintahkan baca Yasin. Tapi mungkin karena memang kepanjangan, ulama-ulama kita dulu itu kalau mikir mau baca Kahfi, nggak ada orang mau wirid malam Jumat, akhirnya dibuat baca Yasin yang gampang, semua orang pun hafal. Ya, tapi jangan lupa Al-Kahfi itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di malam Jumat dan di hari Jumat sebelum sholat. Kata Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahf fi lailatul Jum'ah wa yawmiha, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya daripada rumahnya sampai kepada Baitul Atiq.
ke langit tembus, itu cahaya semua. Ya. Kata Nabi SAW, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan dilihat oleh orang-orang yang ada di penduduk langit, malaikat dan yang lain-lain penduduk langit akan melihat rumah yang dibacakan Al-Quran sebagaimana kita orang bumi itu melihat di malam hari bintang yang ada di langit. Malam itu kan gelap, ada satu-satu bintang yang terang. Begitulah penduduk langit melihat rumah orang yang di bumi dibacakan Al-Quran. Dulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu rumahnya di Masilih nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi. Sebenarnya ya sama-sama saja rumah beliau itu, sama kayak di rumah-rumah orang yang lain di Masilih. Tapi kalau dilihat dari kejauhan, rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu nampaknya lebih tinggi. Nampaknya lebih tinggi. Orang-orang nanya, Habib, apa yang membuat rumah engkau ini selalu nampak lebih tinggi dibandingkan rumah orang lain? Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Maaf, ketika aku bangun rumahku itu, ya, setiap anak tangganya, setiap satu anak tangga itu setiap hari aku khatamkan Al-Quran. Anak tangga khatam Al-Quran, anak tangga khatam Al-Quran, sampai satu rumah. Habib, kami dapatin rumahan di antara rumahnya engkau ini semuanya bercahaya, tapi ada satu ruangan yang paling bercahaya. Nah, itu rumah, itu kamar saya. Setiap hari minimal saya khatamkan Al-Quran 10 kali di kamarnya beliau. Makanya jadi paling bercahaya di antara yang lain. La ilaha illallah. Baca ayat Al-Quran di waktu-waktu tertentu, dan ini faedahnya lebih besar. Ya, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad yang memang diajarkan Nabi SAW. Fabidzalika anta taqra'u lailah qabla an tanam alif lam mim sajadah. Juga katanya beliau, engkau baca setiap malam sebelum tidur, baca ayat sajadah. Wa tabarakal mulk, juga baca surah Al-Mulk, wa suratul Waqi'ah, baca surah Waqi'ah. Wa amana rasul ila akhir surah, baca surah terakhir daripada Al-Imran. Ya. Wa suratul Dukhan, juga surah Dukhan dibaca Lailatul Itsnin wal Jum'ah, di malam Senin dan di malam Jumat. Wa suratul Kahf yaumul Jum'ah wa lailatiha, baca surah Jumat di hari Jumat dan di malam Jumat, baca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Wa in amkanaka an taqra al-munjiyat sab'a kullu lailan fadzalika min al-fadail azimah. Dan dikatakan kalau kamu bisa baca al-munjiyat as-sab'a, surah-surah yang 7, kullu lailah, Allah alam surah 7 ini apa? Saya pernah tanya, cuma dapat 4. Yasin, ya, Tabarak, Al-Fusilat sama Al-Hasyr, 3 lagi Allah alam. Kalian tahu? Surah 7 yang dapat saya 4, Yasin, Tabarak, Al-Fusilat sama Al-Hasyr. Itu setiap malam. Fadzalika min fadail al-azimah, itu merupakan kemuliaan yang besar. Wa min dzalika an taqra idza asbahta wa idza amsayta awailul hadid. Juga kalau setiap hari di awal pagi sama di awal petang baca surah di awal-awal surah Al-Hadid wa khawatimil Hasyr. Begitu juga penghujung surah Al-Hasyr. Wal Ikhlas wal Muawwidzatain, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca surah Al-Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Ini sebenarnya dirangkum di dalam Wirdul Latif oleh Imam Al-Haddad. Wa kadzalika taqra al-Ikhlas wal Muawwidzatain inda nawm ayatul kursi. Juga penting sebelum tidur baca Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas, dan baca ayat Al-Kursi sebelum tidur. Itu Nabi ajarkan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas 1 kali, embus, usap dari kepala sampai ke kaki.
Baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tembus dari kepala sampai kaki 3 kali. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah mengajarkan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, maukah engkau sebelum tidur engkau bisa menghatamkan Al-Quran? Terus engkau bisa bersolawat atau bisa membalas kebaikanku dan kebaikan semua keluargaku, dan engkau bisa melakukan ibadah haji, dan engkau bisa memberikan sedekah kepada seluruh umat muslimin, engkau bisa meminta ampun kepada seluruh umat muslimin. Rasulullah, gimana caranya sebelum tidur bisa buat kayak gitu semua? Gak sempat. Bisa, kata Nabi, baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali, itu sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Suratul Ikhlas sulutun min Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu seakan-akan kita membalas jasanya Nabi dan keluarganya Nabi. Lalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, itu seakan-akan kita memberikan kita seakan-akan berhaji, melakukan ibadah haji. Dan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka seakan-akan kita sudah memaafkan atau meminta ampun kepada seluruh umat muslimin. Wa qul ayyuhal kafirun waj'alha akhiran ma taqul wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Dan jadikan yang terakhir membaca surah Al-Kafirun, dan itu kan jadikan itu sebagai yang terakhir yang kalian baca sebelum tidur. Ma taqul wallahu yaqul wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan manfaat kepada kita Al-Quran. Dan dulu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, itu beliau sebelum wafat beliau sudah gali kubur, dan beliau mengkhatamkan 5.000 kali di dalam kuburnya beliau. 5.000 kali Al-Quran di kuburannya beliau. Jadi sebelum mati udah buat kuburan dulu, siap-siap, dan beliau sudah mengkhatamkan 5.000 kali Al-Quran di kuburannya beliau. Kita 50 kali aja di rumah udah pernah. 5 kali pun mungkin banyak yang pernah. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Sahibul Buwairah Doan, beliau ketika baca manakibnya Imam Syekh Rabi'atul Adawiyah ini, Syekh Rabi'atul Adawiyah, beliau bilang, perempuan 5.000 dikubur? Oh, enggak boleh, saya laki harus lebih. Dia buka kuburnya, dia gali kuburnya sendiri, dan beliau mengkhatamkan 17.000 Al-Quran di kubur. Ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah sama Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah dapat manfaat daripada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.